Mulai hari ini, Xiaoqi, ayah bawa kamu pergi dari lembah penjahat. Mulai sekarang, kita jauhi hidup penuh kekerasan ini. Oke, aku nurut ayah. Tidak, ayah. Ada yang mengejar. Raja Kegelapan Chu Tianze, kamu adalah pembunuh nomor 1 di lembah penjahat. Kamu tahu aturan masuk boleh keluar tidak hari ini. Kalau kamu pergi, kamu musuh kami. Kami mau pergi, ya pergi aja, Cilong. Walau kamu komandan utama lembah penjahat, kamu tetap tak bisa tahan kami. Kalau begitu jangan salahkan aku. Serang. Ayah, sapu semua musuh. Xiaoqi, Ayah, kita kemana? bawa kamu ke tempat yang tenang. Qingzhou, Qingzhou. Ada yang ke Qingzhou? Hei, ke Qingzhou ya. Ayo naik. Masih ada tujuan ke Qingzhou. Bisnya mau berangkat. Ayah, Xiaoqi dengar. Ada suara bom. Bom, Iya, di bus ini. orang ini mencurigakan. Bomnya mungkin di dia. Kalian ngapain berdiri di situ? Cepat duduk, bos mau jalan. Jangan berangkat. Ada bom di bus ini. Dengar saya dulu, di bus ini ada bom waktu terpasang. Akan meledak sebentar lagi. Cepat turun semuanya. Aku nggak salah dengar kan? Ada bom di bus. Bom apa? Kenapa nggak bilang juga ada teroris di sini? Ayo cepat turun. Tempat ini bakal meledak besar. Ngomong apa sih kamu? Bus ini sudah aku kemudikan belasan tahun. Masa busku bisa meledak? Kalau nggak turun, semua bakal mati. Kamu doain buruk ya? Ngapain ngomong semua bakal mati? Kenapa bukan kalian aja yang mati? Bener, Pak Sopir. Ayo berangkat. Aku bilang bus ini nggak boleh jalan. Cepat semua turun. Tapi kamu yang bilang bakal meledak. Ada bukti apa? Karena bomnya ada di tas dia. Kok bisa merampok di depan umum sih? Pak Supir, kenapa nggak ditindak? Xiaoqi, Lihat baik-baik. Bom ada di dalam situ. Nggak ada. Sial, bener-bener bikin kesel. Tadi hampir aja aku percaya. Bominya dimakan sama kalian berdua ya. Ngomong dong, terusin teriaknya. Sumpah, aku gabut banget. Cuma nonton akting kalian. Pak Supir, jalan yuk. Oke. Cari, masih ada semenit. Nggak ketemu. Nanti lu tunggu aja bareng mereka. Masuk neraka bareng-bareng deh. Nanti lu tunggu aja bareng mereka. Masuk neraka bareng-bareng deh. Xiaoqi. Dua bus ini pasti. Ada bomnya.
Kalian baru keluar dari RSJ kan? Pasti abis dari rumah sakit jiwa. Kalau sakit mending berobat aja. Bener-bener keren dah. Gue lembur kerja. Udah cukup stres juga nih. Gue masih bisa tidur 2 jam lagi. Cukup deh kalian berdua. Kalau ganggu gue nyetir lagi. Mulut kalian bakal gue hajar. Iya, bomnya ada di gua. Tinggal semenit lagi. Kalau waktunya habis. Beledap! Terbang ke langit. Hahaha. Bro, kamu juga main drama sama dia kan? Lumayan lucu juga. Ayo bilang, bomnya di mana sih? Iya, bomnya di mana? Hah? Ayo semua turun. Pak supir, tolong atur dong. Lepasin teman itu cepetan. Jangan salahin kalau kami kasar. Pak supir, ini. Ada yang mukul, ada yang mukul. Kalian seprofesi ya. Datang buat ribut kan? Xiaoqi nggak punya waktu lagi. Turunin semua orang. Bocah nakal, minggir! Mana mungkin ini? Oh, monster! Xiaoqi marah. Cepat turun, buka pintunya. Ayo pergi, ayah dan anak ini. Nggak ada yang normal di sini. Cepat, cepat, cepat. Lari! Sekarang lari. Kalian masih sempat nggak? Xiaoqi, kamu juga cepat turun. Bocah nakal. Kalau bus ini nggak meledak, lihat aja nanti. Gue habisin lo. Bomnya mana kok nggak meledak? Iya, waktuku dipakai sia-sia sama kamu. Ini pasti monster kan? Apa yang baru saja kulihat? Dunia ini yang gila? Atau aku yang gila? Ayah. Meledak, ini mobilku. Ah, makasih. Semua berkat kalian. Kalian itu penyelamatku. Iya, makasih. Boom. Yang penting kalian selamat. Ayo kita ke Qingzhou cari bibi kecilmu. Tapi Xiaoqi nggak makan daging. Nggak bakal sampai Qingzhou. Nanti sampai Qingzhou, mau makan daging sepuasnya. Steaknya sudah siap. Wah, makan daging. Aku mau makan daging. Silakan nikmati steak Anda. Enak banget. Pernikahan politik cuma bikin kekuasaan aku makin terpecah. Aku butuh calon nikah yang bisa dikontrol. Qingyu, orang yang kau kenal itu bisa dipercaya? Oke. Hari ini kamu panggil si Xiaomi buat aku ketemu. Kalau gitu aku maunya Xiaoli. Aku suka dia. Waduh. Cewek ini cakep juga ya. Iya, ayo, ayo. Hahaha, ya. Adik kecil, sendirian itu bosen banget. Mending kami aja temenin kamu. Aku lagi nunggu orang. Sudah ada yang duduk di sini. Oh, nunggu orang ya. Kebetulan banget. Kami juga kan orang. Hahaha. Ayah, saatnya pahlawan selamatkan gadis. Makan dagingmu aja, lainnya nggak usah urus. Kamu nggak mau cari ibu buat Xiaoqi? Adik kecil. Ayo malam ini bareng buat santai ya. Saranin jangan kelewatan. Ini Qingzhou. Jangan pikir bisa seenaknya di sini. Kalau nggak pergi, aku bakal lapor polisi. Cewek kecil jangan nggak tahu diri.
Ngomong apa sih? Langsung seret aja keluar. Kalian mau apa? Lepasin aku. Siapa berani lawan gue? Nona kecil, yang ngelakuin kamu kan? Dasar bocah, mau mati ya? Tante cantik ini, aku lindungi dia. Aduh, Tante wangi banget. dasar bocah. Badannya kecil tapi sombong bener. Kumbang-kupang selonjoran, ngelunjak banget. Mau mati kamu? Dasar bocah, hari ini gue harus gantiin bokapmu. Biarin gue ajarin kamu. Ayah, boleh mulai? Jaga sikap. Siap. Ada apa? Bos, terlalu cepat. Nggak kelihatan jelas. Kalian nggak layak ngajar. Dasar bocah, kamu mau jadi jagoan ya? Bro, serbu bareng. Kalian siapa sih? Bos kami itu raja bawah tanah King Zhou. Namanya Zhou Wensen. Berani usik kami? Kalian mau mati ya? Meski Joe Wensen di sini, dia juga bakal berlutut. Minta maaf sama kami. Sombong banget sih. Makasih udah nolongin aku. Tapi Raja Bawah Tanah King Zhou, kalian nggak bisa lawan dia. Sebaiknya kalian pergi cepet. Kamu lagi kencan buta ya? Mau bapakku tunjukin kemampuannya dulu? Shauki, bawa dia keluar dulu. Oke. Siapa suruh kalian pergi? Aku yang suruh dia pergi. Ah! Joe Wensen, dia ngajarin kamu begitu? Kurang ajar bawa nama bos kamu yang bilang kan? Bro, hajar dia. Bersesi. Orang ini melukai saudara kami. Anak kecil. Berani sentuh orang Joe Wensen, kamu cari mati ya. Bosen galak banget nih. Kamu ya. Joe Wensen hormat Tuan Dark Emperor. Joe Wensen, bekas pelayan di lembah penjahat. Lama nggak ketemu, sekarang malah jadi bos preman gangster. Katanya juga bos bawah tanah di Qingzhou ya. Dark Emperor saya nggak berani, saya gagal memimpin anak buah kurang ajar sama Anda, sudah lancang ke Dark Emperor, mohon maafkan saya Tuan. Bosen apa nih? Bikin masalah depan Dark Emperor, siapa berani sebut bos di sini? Kamu mau mati ya? Jangan seret kami ikut-ikutan. Cepat jongkok sana, nurut aja. Kaisar Gelap, saya nggak tahu Anda ke Qingzhou. Mulai hari ini, dunia bawah Qingzhou, semua ikut perintah Anda. Nggak perlu, saya ke Qingzhou kali ini. Hanya ingin pensiun. Iya, terima kasih sudah nggak bunuh saya. Berhenti. Ingat, kalau kamu bocorin berita saya ke Qingzhou, saya ambil nyawamu. Iya. Mama, bukannya mau kencan buta. Kenalin dulu, ini ayahku. Ayah, kenalin juga, ini mamaku. Xiaoqi, kamu ngomong apa sih? Shauqi nggak asal ngomong kok. Dia memang mama Shauqi. Tadi makasih ya, boleh tahu namanya siapa? Shu Tianse, Boleh tahu, kerja di bidang apa? Gaji per bulan berapa? baru datang, belum kerja. Aku ada usul. Coba dengerin dulu. Aku suka anak ini. Gimana kalau kita nikah aja? Nikah gimana maksudnya? Menikah. Aku pikir kamu orangnya oke. Kamu nggak perlu malu. Aku dari King Tian Group. Sekarang aku presidennya. Menikah denganmu. Hanya buat hindari perjodohan keluarga.
Hindari perjodohan keluarga. Ya, nikah ini cuma sementara. Asal kamu bisa penuhi kebutuhanku. Aku bisa bikin kamu dan anakmu hidup enak. Juga di Qingzhou. Bisa hidup paling baik. Nggak perlu, aku bawa Xiaoqi ke Qingzhou. Demi hidup tenang, nggak mau ikut masalah lain. Kalau nggak ada urusan, kami duluan ya, Xiaoqi. Xiaoqi nggak mau pergi. Xiaoqi mau tinggal sama mama terus. Xiaoqi, jangan ribut. Orang lain punya ibu, Xiaoqi nggak punya. Xiaoqi juga pengen punya ibu. Asal nikahi aku. Nggak cuma bisa penuhi kebutuhan materi kalian, tapi juga bikin Xiaoqi jadi putri Qingzhou. Lupakan saja, aku juga nggak bawa kakak. Keke. Aku bawa. Urusan besar ayah sudah ada solusi. Aku juga jadi tenang. Hari-hari waspada, pencuri dalam rumah susah dijaga. Pokoknya kita cuma ada status suami istri. Urusan grup kamu nggak usah campur. Ya, tenang aja. Urusan grup aku juga nggak mau ikut. Sebagai imbalan, aku bakal sebisa mungkin penuhi kebutuhan materi kalian dalam kapasitas aku. Nanti kalau targetku tercapai, kita cerai. Oh iya, kalian baru tiba di Qingzhou. Belum punya tempat tinggal kan? Karena sekarang kita sudah satu keluarga. Kalian bereskan barang. Tinggal di rumahku ya. Ayah, ayo kita beresin koper. Ayo pergi, pindah ke rumah besar nih. Bye, Mami. Pindah ke rumah besar. Lepaskan aku, lepaskan. Cepat lari. Tidak, Mami dalam bahaya. Lepas ya. Kejar! Kejar! Zhou Wensen, katanya kamu raja bawah tanah ya. Cari seluruh kota. Bantu aku cari orang. Long Xiao, orangnya sudah dibawa. Masih hidup. Tahu? Presiden Li, lama tak jumpa. Lepaskan aku. Menyerahlah Presiden Li. Meski kamu lepas, anggota menghutang kami banyak, kamu nggak bakal lolos. Heh, baru benar. Diam saja. Ini menguntungkan kita berdua. Macan hitam. Ya, Apa sebenarnya yang kamu mau? Kamu dikirim keluarga Long ya? mau apa? Aku dengar ya, asal kamu mau mundur jabatan Presdir Tianye Group dan Tianye Group serahkan ke keluarga Long. Saya pastikan kamu aman. Tidak mungkin. Dengar ya. Tianye Group didirikan keluarga Li. Kami bangun dari nol. Mau saya serahkan padamu? Sama sekali nggak mungkin. Hahaha. Ya. Presdir Li sayang perusahaan ya. Jangan salahkan anak buahku kalau mereka bertindak keras, bro. Ayo. Antarkan Presdir Li pergi. Ke akhirat. Ayah, lapor ayah. Saya terima. Silakan bicara. Musuh terdeteksi. Perlu dibersihkan sekarang? Over. Musuh terdeteksi. Perlu dihabisi sekarang? Over. Jumlah musuh gimana? Cuma sampah lemah banget. Aku sendiri bisa beresin. Over. Xiaoqi, kok kamu di sini? Cepat pergi. Bocah dari mana nih? Nggak mau dipukul, pergi. Aura membunuh sudah muncul. Hati Xiaoqi menggebu-gebu. Lepasin ibuku atau amarahku, kamu nggak akan sanggup menahan. Jangan kira cuma anak kecil. Aku nggak bakal mukul kamu. Sini maju. Xiaoqi. Jongkok! Ah!
Kakak tolong aku, kakak tolong. Bodoh, anak kecil aja nggak bisa atur. Semua bego. Bos bunuh Liling Sui dulu aja. Santai aja, kamu sama kamu, serang. Kamu. Tabrak dia pakai mobil. 消气， Iya.消气， Xiaoqi, kamu nggak apa-apa, Xiaoqi. Mami nggak usah khawatir. Belum ada orang yang bisa melukaiku. Belum lahir orangnya. Makhluk kecil ini siapa sih? Siapa kamu? Ngomong. Kalau aku bilang kamu bakal kaget. Namaku Xiaoqi. Xiaoqi. Di lembah penjahat, aku urutan ke-7 iblis paling bandel. Chu Xiaoqi. Apa hubungannya sama kamu? Aku itu Chu Xiaoqi. Ngaco. Dulu banget, Chu Xiaoqi bawa 2 golok semangka. Dari Washington sampai San Francisco, tebas selama 3 hari 3 malam. Langsung potong terus. Gak kedip sama sekali. Kamu aja masih kecil banget. Aku umur 8 tahun. Aku terkenal bahkan sebelum disapi. Ini 8 tahun? Ngaco banget. Brohu suruh aku urusin dia. Liwang, hati-hati. Anak kecil ini kuat banget. Tenang, serahkan padaku. Dasar bocah. Berani-beraninya pura-pura. Orang lembah penjahat. Percaya nggak? Gua, 1 jari. Bisa bunuh lo. Kuat, berdiri, terus pukul. Bocah, kamu cari mati sendiri. Cari mati. Siapa yang mati belum tentu. Cari mati. Siapa yang mati belum tentu. Siapa lagi? Kamu jangan songong lo. Di luar ada 100-an saudara gue. Masing-masing meludah. Lo bakal tenggelam. 100 itu kurang. Gue juga punya atasan. 1 orang bisa lawan ribuan. Ayah, kode mundur. Tianze, Ini markas Man Tiger Hall. Tanda pengenal saudara gue. Barusan, saat kalian ngebully Xiaoqi, temen lo di luar, udah gue beresin. Nggak mungkin sama sekali. Itu ada 100 orang lebih. Jangan pura-pura. Nggak ada 100 orang lebih, cuman ada 93 orang. Namaku Chu Tians. Ingat juga nggak apa-apa. Lupa juga nggak apa-apa. Nama nggak penting. namaku Chu Xiaoqi. Ingat juga nggak apa-apa. Lupa juga nggak apa-apa. Nama itu paling penting. Maaf, aku nggak kenal. Aku ngaku kalah. Tapi aku kasih tahu ya. Aku dari Man Tiger Hall. Jangan bunuh aku. Black Tiger Claw.
Bro, hari ini aku utang nyawa sama lo. Tapi aku mau ingetin lo. Long Xiao udah lama ngincar Tianye Group. Pasti cepat atau lambat Tianye bakal ganti pemilik. Yang hari ini cuman awal saja. Aku ngerti orang-orang elo di luar itu seratusan itu kayaknya udah nggak tahan lagi. Panggil ambulans aja. Bro, nanti kalau butuh aku, tinggal bilang aja ya. Aku pamit. 小义天子， Mami, kamu nggak apa-apa. aku nggak apa-apa. Untung ada Xiaoqi. Tianche, nggak nyangka kamu dan Xiaoqi jago banget. Cuma bisa sedikit bela diri. Oh iya. Tianche, kartu ini ada 5 juta. Ambil dan pergi sekarang. Kalau telat nggak sempat lagi. Apa maksudnya? Keluarga Long punya Daxia, grup bisnis terbesar di Daxia. Kalau malam ini, atas perintah keluarga Long, grup Tianye bisa dalam bahaya. Kita cuma saling kenal sekilas. Kamu nggak perlu ikut campur. Kenapa mereka ganggu kamu? Keluarga Long ambisius. Selalu ingin menguasai grup Tianye. Kejadian hari ini, mungkin baru awalnya. Nanti bisa makin bahaya. Akan ada lebih banyak bahaya. Jadi, ajak Xiaoqi, cepat pergi dari sini. Aku paham. Nanti aku suruh Qing Yu bantu kalian siapin barang. Pesan tiket pesawat malam ini juga. Tunggu, siapa bilang kita mau pergi? Tianze. Sekarang bukan waktunya untuk keras kepala. Mama santai aja, kami di sini kok. Xiaoqi, aku tahu kamu dan ayahmu jago berkelahi. Tapi musuhku bukan tipe yang bisa selesai hanya dengan bertarung. Aku sudah putuskan. Ayo Xiaoqi, kita pulang. Hei, Mami, kita pulang. Ayah, lapor ayah. Diterima, silakan bicara, over. Diterima, silakan bicara. Over. Di bawah meja aman, over. Diterima, lanjut cari. Lapor ketemu kucing, perlu dihabisi sekarang? Nggak perlu, kucingnya nggak jahat. Tianche, Xiaoqi, kalian ngapain? Musuh tahu semua gerak-gerikmu. Bisa prediksi gerakan kamu. Bahkan lebih akurat menghitung waktumu. Jadi, ada pengkhianat di dekatmu. Atau kamu disadap. Disadap? Nggak mungkin. Ketemu. Apa itu? Ini alat penyadap model terbaru dari Amerika. Mungkin di rumah bukan cuma satu. Hei, dengar di seberang. Aku nggak peduli sama kalian. Apapun niat kalian, mending batalkan aja. Kalau enggak, aku bakal datangi kalian. Hei, dengar di seberang. Aku nggak peduli sama kalian. Apapun niat kalian, mending batalkan aja. Kalau enggak, aku bakal datangi kalian. Long Xiao. Long Xiao, ada masalah di Qingzhou. Katakan. Alat penyadap yang kita taruh di rumah Liling Sue sudah dirusak. Hei Hu juga gagal. Cepat atau lambat, Tianqi Group akan jadi punyaku. Li Ling Sue menolak kerjasama. Dia cari mati. Long Xiao, kita harus gimana? Sepertinya aku harus ke Qingzhou sendiri. Tianz, menurutku pendidikanmu pada Xiaoqi ada masalah besar. Serius? Xiaoqi nggak merasa begitu. Xiaoqi, Mami, buat kamu sudah urus administrasi sekolah. Masuk sekolah terbaik di Qingzhou. Biar sekretarisku Bibi Qingyu antar kamu sekolah, oke? Aku bukan minta pendapatmu, sudah diputuskan. Ayah, Ini Mami pilihan ayah. Xiaoqi, ayo pergi. Bibi antar kamu ke sekolah. si raja kecil. Ini lollipop baru beli. Enak banget. Datang, anak desa datang. Niatnya nggak baik, perlu kasih pelajaran. Tenang aja, aku pasti bikin dia tahu siapa bos di sini.
Halo semua, aku Chu Xiaoqi. Cita-citaku lewati ayahku dan jadi nomor 1 di dunia. Teman-teman kumpul ya? Teman-teman kumpul ya? Usir aja murid baru itu. Orang desa kampungan. Nggak layak sekolah bareng kita. Kayaknya ini kurang pantas. Gue ingetin loh, bokap gue tuh pemilik sekolah. Kalau lo nggak mau dipecat, lakuin aja kata gue. Oke. Chu Xiaoqi, maju. Mana murid baru itu? Harus ada ujian dulu baru boleh tetap di sini. Nanti lo lempar bola basket itu masuk ke ring, kalau nggak masuk gue bakal langsung drop out lo. Pak, ini terlalu gampang dong. Gampang apanya? Situ berdiri aja. Hajar dia. Tangkap bolanya. Pak, gue lolos nggak? Gue suruh lo lempar bukan slam dunk. Nilainya nggak dihitung. Ujian berikutnya sepak bola. Kayak semua orang tahu, sepak bola itu sisi lemah olahraga di Daxia. Jadi sepak bola nih. Harus dimulai sejak kecil. Xiaoqi, sebentar lagi kamu menendang bola. Aku yang jaga gawang. Kalau aku bisa tahan bola ini, kalau aku bisa tepis, aku langsung keluarkan kamu. Ini nggak adil. Anda orang dewasa, aku masih anak kecil. Terlalu menindas dong. Aku guru, apa kataku itu yang berlaku? Kalau kamu gagal, keluar sendiri saja. Saran aku, cepatlah pulang ke desa. Tempat ini bukan buat kamu. Oke. Hari ini aku nona kecil kasih kalian lihat kemampuanku. Pak Guru, kalau nggak bisa tahan gawang, nanti Anda yang jaga pintu sekolah deh. Tenang saja, aku ini dulu mantan kiper timnas, juara emas loh. Nggak ada yang bisa cetak gol di gawangku. Oh iya Pak Guru, sudah punya asuransi jiwa belum? Apa maksudmu? Nggak mungkin. Yes. Xiaoqi, kamu keren banget. Xiaoqi, hebat banget. Xiaoqi, gimana caranya sih? Mau belajar? Aku ajarin, tapi jadi cedera nih. Jangan kasih tahu ortu ya. Nggak bakal, tenang aja. Chu Xiaoqi, kamu berani serang guru, aku pasti bakal laporin ke kepala sekolah. Aku mau dia pecat kamu. Siapapun juga berani ganggu anakku, harus dipecat. Bu. Kalau enggak, aku suruh Tianye Group cabut dana. Tolong tenang, Bu. Sabar ya, Bu. Saya panggilkan dia sekarang. Bilang Chu Xiaoqi dari kelas kamu, suruh ke sini. Sekarang juga. Cepat. Halo Pak Bu Kepala, saya orang tua Xiaoqi. Akhirnya juga datang. Itu anakmu, lukain anakku. Orang dari daerah kecil nggak ada sopan santun. Apa Xiaoqi mukulin orang? Kepala bagian, menurut saya sekolah kita semakin parah aturannya. Kucing dan anjing liar juga bisa masuk sekolah kita dan bersekolah di sini.
Iya, Ibu Presiden benar menegur. Ini terlalu parah, harus minta maaf. Tenang saja kepala bagian. Kalau Xiaoqi memang memukul orang, saya pasti akan minta maaf pada kalian. Tapi, saya belum tahu Xiaoqi sekarang di mana. Chu Xiaoqi datang. Bos, silakan duduk. Kepala bagian, katanya Anda cari saya. Xiaoqi. Ayah, kenapa kamu ke sini? Lihatlah kamu, apa itu tampak seperti murid. Kalian semua ngapain bengong? Ayo balik ke kelas. Bikin geng, masih suruh orang jadi bawahanmu. Ini kan bullying sekolah. Ibu juga datang. Aduh, apaan kotoran ini? Anakku, lihat luka di wajah anakku. Itu ulah putrimu. Xiaoqi bilang ke ayah. Luka di wajah teman ini kamu yang pukul? Aku... Masih perlu tanya, putra direktur sekolah. Apa bisa fitnah kamu? Bu guru, anak direktur sekolah luka di sekolahnya sendiri. Ini sama saja memalukan direktur. Masalah ini harus diselesaikan tegas. Tenang saja, Anda istri direktur sekolah. Saya pasti beri hasil yang memuaskan. Dengar baik-baik. Anak kalian, Chu Xiaoqi, memukul anak ketua yayasan sekolah. Sudah kelewatan. Harus dikeluarkan. Apa? Dikeluarkan? Benar. Dan juga putri Anda, waktu pelajaran olahraga main basket, meloncat di kepala guru olahraga dan melakukan slam dunk. Main sepak bola, tendangannya bikin gawang langsung rusak. Guru olahraga juga terluka parah. Sekarang minta maaf sama anak kami, Xuan, lalu ganti rugi fasilitas olahraga sekolah. Setelah itu, lalu tanda tangani surat pengunduran diri. Bawa anak Anda pergi. Mama, Xiaoqi nggak mukul aku. apa? Xuan, dia ancam kamu ya. Jangan takut mama di sini. Katakan, dia yang mukul. Luka ini, aku maksa belajar kungfu sama dia. Aku jatuh sendiri, bukan salah dia. Salah Xuan, Chu Xiaoqi ini. Dia ancam kamu ya. Iya, pasti. Chu Xiaoqi ancam Xuan. Parah banget. Xiaoqi, kamu mukul orang? Ayah, aku nggak mukul. Ayah percaya kamu. Lihat tuh, lihat. Masih kecil sudah bohong. Guru kalian itu ngajarin apa? Bu, kepala sekolah. Xiaoqi merusak fasilitas olahraga, saya percaya. Tapi menurut saya membesarkan Xiaoqi itu nggak mungkin mukul teman. Jadi saya minta lihat rekaman CCTV. Lucu banget. Anak naga lahir naga, anak burung lahir burung. Anak tikus pasti bisa gali lubang. Kamu pengangguran bisa didik jadi apa? Pendidikan yang kalian omongin cuma lihat asal-usul, cuma lihat keluarga gitu? Pastilah, ayah Xuan itu dewan sekolah sini. Jabatan tinggi di Tianye Group, direktur keuangan lagi. Dan dia penyokong sekolah kami. Putrimu, Chu Xiaoqi, berani banget memukul Xuan. Itu fakta. Mau rekaman CCTV? Tidak ada. Menurutku kalian ada yang disembunyikan, takut tunjukkan ke kami kan? Ngomongmu banyak banget, cuman nggak mau berlutut minta maaf kan? Xiaoqi rusak fasilitas olahraga. Aku siap ganti rugi. Soal berlutut minta maaf, meskipun suamimu direktur keuangan Tianye Group, belum layak terima permintaan maafku. Oh ya, penasaran siapa yang berani bicara begini? Pak Li. Suamiku. Aduh. Pak Li, Anda datang. Gadis liar ini yang melukai Xuan. Aku tahan dia di sini nunggu Anda pulang. Hani, akhirnya kamu datang. Dialah si miskin yang kasar itu. Dia bully aku dan nolak minta maaf. Siapa dia? Orangnya nggak masuk akal. Nggak tahu gimana bisa masuk ke sekolah kita. Sampah kayak gini. Mana pantas sekolah di sini? Pak Kepala Sekolah, kok urusin gini aja nggak becus? Saya suruh dia minta maaf sambil sujud. Habis itu ganti rugi fasilitas olahraga. Terus langsung dikeluarin, disuruh pergi. Nah, gitu baru bener. Kalau enggak, nanti tersebar kabar anak saya. Di sekolah sendiri, dibully orang. Saya malu banget. Bener banget. Hei, kenapa kamu masih di sini? Bos Lee sudah datang, cepat berlutut. Kalian ini sampah bermata anjing. Menurutku, bukan Xiaoqi kami yang tak pantas di sekolah kalian.
tapi sekolah kalian yang tak layak untuk Xiaoqi kami. Berani sekali, kamu siapa? Sekolah kami level tinggi, berani bicara begitu. Bagus, anak muda. Keren juga. Kalau mau pergi, silakan. Fasilitas olahraga ini senilai 50 juta. Ganti rugi sesuai harga. 50 juta? Benar, 50 juta. Sabar, saya terbatas. 50 juta ya sudah. Jadi direktur keuangan Tianye Group tidak mudah. Moga kamu tak menyesal nanti. Haha, besar amat omonganmu. Kalau kamu punya 50 juta, aku yang bakal berlutut ke kamu. Terserah. 50 juta sudah dibayar. Xiaoqi, ayo pergi. Mana mungkin 50 juta, berhenti. Apa maksudnya? Mesinnya pasti rusak, jangan coba-coba lolos. Ayah mereka benar-benar keterlaluan. Xiaoqi, jangan terburu-buru. Coba lihat ini. Kesempatan ini sudah aku kasih ke kamu. Semua di sini sudah dewasa. Nggak mau bikin masalah. Jadi memalukan begini. Kalau kamu bayar sesuai harga. Kalau mau pergi, silakan. Tapi kalau nggak punya uang, mending segera berlutut. Sujud sekali. Uangnya aku yang bayarin. Duit sudah aku transfer. Kamu buta ya. Jangan salahkan orang enggak ngasih tahu. Omong kosongmu. Itu 50 juta loh. Cuma kamu. Nyawa kamu. Nggak seharga 50 juta. Li Hao Tian, kalau kamu nggak tahu terima kasih. Aku juga nggak perlu sopan sama kamu. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik apa ini. Kartu yang tadi kamu gesek itu black card dari Tianye Group. Ku dengar ya, hari ini bukan kalian yang pecat Xiaoqi, tapi aku dan Xiaoqi pecat kalian. Hahaha, nggak mungkin. Kok bisa kamu punya black card group? Kenapa nggak mungkin? Sekretaris Presiden, ini, kok Anda datang ke sini? Qing Yu. Terdeteksi transaksi Black Card Tianye Group. Kartu hitamnya ada pergerakan saldo sebagai menantu Tianye Group. Aku siap melayani kapan saja. Siap bantu kamu kapan saja. Menantu apa? Presiden serahkan sekolah ini untuk kamu kelola, tapi kamu malah bikin kelompok sendiri di sini. Buruk-burukan nama grup. Hahaha. Sekretaris Yan, ini semua cuma salah paham. Salah paham kok. Mulai hari ini, kamu dipecat. Kamu dipecat. Suamiku. Dan kamu juga, kamu nggak punya etika guru. Cuma cari muka. Nggak pantas jadi guru. Kamu dipecat. Ini nggak benar kan? Hani, sebenarnya apa yang terjadi sih? Minggir. Sekretaris Yan, dia semua penyebabnya. Dia yang menyesatkan saya. Tolong jangan pecat saya, Sekretaris Yan. Bereskan barangmu. Cepat pergi. Menantu, tolong bantu saya. Menantu, kumohon. Qing Yu, saya mau bawa Xiaoqi pergi ke pernikahan adik saya. Kuserahkan tempat ini padamu. Ya, menantu. Menantu. Pak Li, menantu mau pergi, ikut pernikahan adik perempuannya. Bagaimana menurut Anda? Siapkan hadiah. Bilang sama menantu, saya sedang rapat, nanti saya ke sana. Oke. Ada undangan, langsung masuk aja. Pengantinnya adikku. Gak ada undangan, gak bisa gitu. Buat apa undangan? Pengantinnya adik iparku. Ayah, ayo kita pergi. Pengantin datang. Pengantin datang. Ayah, adik sekarang hidupnya baik. Ayah tenanglah di surga. Adik, ini Xiaoqi. Dulu waktu kecil, kamu pernah gendong dia. Xiaoqi, cepat panggil Bibi. Bibi, kamu cantik banget hari ini. Adikku. Ini hari pernikahanmu. Selamat menikah ya. Nih, kakak kasih angpau. Tianmei itu siapa? Keluargamu? Kenapa baunya miskin banget sih? Maksudku satpamnya, gimana sih kerjanya? Kok semua orang boleh masuk aja?
Adik, cepat diterima aja. Chu Tianche, dengar baik-baik. Aku bukan adikmu. Hari ini kamu juga nggak layak berdiri di sini. Ikut pesta nikahku. Adik, apa yang kamu lakukan ini? Hei, sebagai kakak, sekarang kalian berdua beda dunia banget. Sudah kubilang tanpa undangan, jangan masuk. Kamu malah bikin malu sendiri. Kamu kira adikmu menikah sama manajer bisnis Tianya Group jadi kaya? Kamu bisa datang menjilat, kamu nggak malu numpang makan di sini. Cepat pergi. Adik, bagaimanapun kita kakak adik kandung. Hahaha, Cuti Anca malu banget sih. Ini kan Jiangbei. Cuma ada satu hotel bintang 7 di sini. Semua yang hadir di sini adalah orang yang nggak bakal bisa kamu samai seumur hidup. Ayo, cepat pergi. Kita ini saudara kandung. Omong kosong, dulu waktu aku diusir. Dari keluarga Chu, kenapa kamu nggak bilang kita saudara kandung? Sekarang kamu masih pakai nama Chu. Datang ke sini, ngemis sama aku. Nggak tahu kalau si kakek tua itu tahu, dia bakal gimana ya? Chu Tianmei, kalau waktu itu bukan karena kamu yang payah, milih jatuh sendiri, ayah bakal usir kamu dari rumah. Lagian, waktu itu ayah udah nyesel dan mau cari kamu. Tapi, saat itu kamu udah nggak ada. Jadi aku bilang, orang tua itu emang pantas mati. Ngomong apa sih? Itu ayah kandung kita. Berani-beraninya lo pukul istri gue. Dasar bocah lo, berani lo mukul gue. Ini urusan keluarga Chu, nggak ada urusan sama keluarga Bai. Hari ini lo datang, cuma mau bikin rusuh. Di pesta nikah gua kan? Gue datang hanya untuk penuhi keinginan terakhir ayah kita. Habis itu gue langsung pergi. Yang gue tahu, sekarang gue makin sukses. Sedang lo nggak ada apa-apanya. Hari ini hari bahagia gue. Gue nggak mau ribut sama lo. Mendingan lo pergi. Adik. Ini gelang warisan keluarga kita. Ayah selalu ingin lihat lo pakai. Sayang sekali, sampai akhir pun gak kesampaian. Hari ini, tunaikan harapannya ya. Adik. Jangan panggil aku adik. Aku maksud Cutians. Hari ini hari besar. Kenapa kamu selalu bicara soal orang mati? Kamu kan cuma iri. Miss Chu sekarang sukses. Datang cuma mau numpang nama keluarga. Malah pura-pura bermartabat. Bawa gelang rongsokan, anjing juga nggak mau. Mau makan gratis 10 juta lagi. Hebat juga ya. Cepat keluar dari sini. Di pernikahanku ini, nggak ada tempat buat pengemis. Kami bukan pengemis. Ibuku bos besar Tianya Group. Hahaha. Cutians, anak ini gila ya. Kamu ada waktu, ajak dia cek otak dong, hahaha. Siapa bos besar Tianya Group? Itu kan Liling Sue. Kalau Liling Sue itu ibunya, aku bakal makan meja ini. Langsung di sini. Nona Chu kerja di Tianye Group. Hal kayak gini nggak mungkin dia nggak tahu. Wah, abang baikku. Kalau pura-pura, cari alasan yang lebih masuk akal dong. Kamu hadir di pesta nikahku. Mana kado kamu? Kado yang lain, minimal 100.000. Kado kamu jangan-jangan itu gelang jelek yang ditinggalin sama si tua itu? Gak peduli kamu punya hoki apa. Ini permintaan terakhir ayah kita. Jadi orang tuh, jangan lupa asal. Kamu tuh siapa sih? Dia nggak layak ngatur aku. Cuma karena lihat aku kaya, datang buat numpang makan ya. Kamu bilang mau bantu bayar hutangnya orang tua itu. Oke, biar dia tunggu aja. Tian Mei, kamu gimana sama papa kita? Jangan sebut nama orang tua itu ke aku. Sekarang aku di Tianya Group. Karirku menanjak. Kamu bahkan nggak punya hadiah pernikahan yang layak. Punya kakak kayak kamu malunya minta ampun. Bener. Kenapa keluarga kita punya saudara kayak kamu? Bawa anak sambung, suka pamer pula. Tadi kamu ngomong apa? Bos besar Tianye Group, Liling Sue itu istrimu. Bagus. Coba kamu bilang dong, bisa kasih hadiah. Yang beneran keren nggak? Jangan-jangan isinya angpau kamu cuma 200.000 ya? Hahaha. Pergi sana. Jangan ganggu pernikahan aku. Direktur Lee dari Tianye Group datang.
Tianya Group bawa hadiah besar. Datang ucapkan selamat ke Tuan Baize dan Nona Chu Tianmei yang baru menikah. Uang hadiah 30 juta. Astaga, ini beneran 30 juta. Pantas saja Tianya Group, sekali keluar, langsung royal. 3 peti emas. Uang plus emas batangan, ini. Hadiah nikah nilainya lebih dari 100 juta. Selamat untuk Tuan Bai dan Nona Chu. Semoga langgeng bersama. Astaga, Direktur Lee dan Sekretaris Ye, kok datang bareng bikin semua orang merasa terhormat banget. Direktur Besar Lee bisa-bisanya datang sendiri ke pernikahan ini. Dan Pak Bai ternyata adalah wakil keuangan Tianya Group. Pernikahan Nona Chu ini langsung naik kasta. Lagi pula, sekarang posisi Direktur Keuangan Grup kosong, posisinya belum terisi, Pak Bai akan naik dari Kepala Bagian Keuangan Tianya Group menjadi Direktur Keuangan. Lihat saja, apa artinya? Terlalu tinggi buat dijangkau. Dulu waktu kecil, kamu selalu lebih hebat dari aku. Tapi sekarang, kita udah beda level. Udah bukan di level yang sama lagi. Gitu ya. Jadi gara-gara ini semua, kamu jadi ninggalin keluarga, masih bisa aja ngaku saudara di sini. Masih berani-beraninya sok keluarga orang. Usir dia dari sini. Sayang, tadi buru-buru ke sini, cuma sempat siapin ini. Menurutmu cukup enggak? Sayang. Sayang. Betul, hari ini aku datang sendiri. Selain ucapkan selamat, untuk pernikahan Nona Chu, masih ada satu hal penting, mau diumumkan, yaitu aku. Sudah menikah dengan Chu Tians. Mulai sekarang, dia adalah menantu Tianya Group. Pak Lee, apa Anda salah paham? Dia Chu Tianche. Dia pengangguran. Kenapa dia bisa jadi suami Anda dan jadi menantu grup Tianye? Maksudmu aku salah pilih orang? Pak Lee, kami benar-benar bukan itu maksudnya. Bener-bener buta. Aku udah bilang bos besar grup Tianya itu mamaku. Kalian tetap nggak percaya. Bahkan nindas ayahku. Apa? Xiaoqi, kamu bilang mereka nindas kalian, sebenarnya apa yang terjadi? Mereka bilang kami datang buat minta-minta. Bahkan gelang kakek yang ditinggalin dilempar sampai pecah. Apa? Pak Lee, anak ini asal ngomong jangan dianggap serius lah. Xiaoqi, jangan asal ngomong ya. Ayo Bibi traktir permen ya. Aku tetap suka kalian. Tadi kalian kelihatan sangat tegas. Kakak, cepat bilang ke Pak Lee. Ini cuma salah paham, kakak. Sekarang kamu tahu, dia kakakmu. Cari muka, nggak bisa menilai orang. Orang kayak kalian, sampah yang suka meremehkan orang, nggak pantas jadi menantu. Sekarang, posisi Direktur Keuanganmu, nggak usah dipertahankan. Baize, kamu dipecat. Kelihatannya, jadi direktur keuangan. Emang susah banget ya. Tianche, Xiaoqi, kita pergi. Ayo, kalian nggak bisa pergi. Ayo, kalian nggak bisa pergi. Kamu putra sulung keluarga Long Zekun. Xiaoqi, lindungi mama. Mama nggak takut, ada Xiaoqi di sini. Kayaknya semua jajaran atas Tianya Group sudah kumpul lengkap. Jadi gue nggak perlu ke sana. Gue kenalin diri dulu. Gue Long Zekun dari keluarga Long Beijing. Mulai sekarang Tianya Group jadi milik keluarga Long gue. Long Zekun, Tianya Group didirikan sama keluarga Li gua. Kamu kira keluarga Long kamu kuat bisa lakukan sesukamu? Aduh, Liling Sue, sepertinya kamu masih nggak ngerti. Keluarga Long gue kenapa bisa jadi nomor 1 di Daxia? Saya juga nggak akan sembunyikan dari kalian. Lembah Penjahat, pasti kalian sudah dengar. Lembah Penjahat sekarang sudah kerja sama erat dengan keluarga Long, sudah ada kolaborasi mendalam. Saya sendiri sebagai presdir baru, Tianya Group, baru saja bergabung, belum kenal lingkungan, jadi saya mau pelihara 3 anjing lokal. Tuan Muda Long, saya manajer pemasaran. Tianya Group, mulai sekarang. Saya anjingmu, kamu suruh gigit siapa? Saya gigit dia, kalau nggak mati, saya gigit terus. Hahaha. Bagus. Anjing pintar, mulai sekarang kamu promosi jadi direktur pemasaran Tianya Group. Terima kasih Tuan Muda Long, terima kasih Tuan Muda Long. Tuan Muda Long, aduh, Tuan Muda Long. Tuan Long, saya direktur keuangan grup Tianye. Direktur keuangan. Saya paham semua bisnis. Saya sudah sangat terbiasa. Saya mau jadi anjing Anda. Saya pasti bantu Anda. Jadi penunjuk jalan. Oke, nanti saya kasih 200 juta. Siap, oke. Ayah, lomba penjahat kita. Apa benar sehebat yang mereka bilang? Coba saja sendiri. Tenang saja, kali ini, apapun masalahnya, ayah nggak akan ikut campur, ayah nggak akan urus, ayah janji nggak urus. Jangan sampai nyesel ya. Itu dari mulut Anda sendiri. Nona kecil juga dari lembah penjahat. Baru datang ke sini. Belum kenal siapa-siapa, mau cari 3 anjing lokal juga.
Anjing lokal di sini juga mau dikumpul. Ternyata kalian ayah dan anak. Kalian selamatkan Liling Sue. Juga bereskan lebih dari 100 orang dari aula harimau. Lumayan juga. Cuman nggak tahu kau Tuan Muda Long punya 100 orang buat kita latih nggak? Bocah bodoh, dasar anak nakal. Pergi, dulu. Patahkan salah satu kakinya. Bocah, bilang saja. Kamu mau lakukan sendiri atau aku bantu? Siapa kamu? Orang nggak dikenal, berani di depan aku teriak-teriak. Sombong sekali, kayaknya kamu nggak tahu diri. Siap-siap mati. Apa? Cuma satu jurus sudah kalahkan master dari lembah penjahat? Bukannya dia cuma cewek kecil? Kok bisa sekuat ini? Boring banget. Kue tart. Berani bunuh orang dari lembah penjahat, siapa kalian sebenarnya? Kamu bilang kerjasama dengan lembah penjahat. Tidak tahu. Pernah dengar nggak? Tempat bernama Lembah Penjahat. Nama besar Kaisar Gelap. Kurang ajar. Siapa berani berpura-pura jadi kaisar gelap? Kurang ajar. Siapa berani ngaku-ngaku kaisar gelap? Anak kecil, kamu habis, Tuan Raja Iblis. Dari lembah penjahat, ahli tingkat atas. Awalnya aku tak mau berdarah. Ini salah kalian sendiri. Apa? Raja Iblis Jidao. Ternyata datang ke Qingzhou. Dia sendiri bisa hancurkan satu negara. Ayah dan anak ini habis juga. Raja Iblis, itu dia. Anak ini meremehkan lembah penjahat. Bahkan melukai orangmu. Masih berani bilang, diri sendiri itu kaisar gelap. Kurang ajar, dasar gila. Berani ganggu keluarga Long, ngaku-ngaku kaisar gelap, rusak nama lembah penjahat. Aku akan potong kamu 1000 kali. Ngomongmu kebanyakan. Pantas saja bertahun-tahun ini. Nggak maju-maju. Siap-siap mati. Kueku. Xiaoqi. Xiaoqi, keren banget. Tuan Xiaoxi, kenapa kamu di sini? Hari ini nikahan bibiku. Kenapa aku nggak boleh di sini? Ini pernikahan bibimu. Jadi tadi siapa yang kupukul? Ayah, ceritakan padanya. Siapa kamu? Aku dari gua orang jahat, Chu Tianche. Kamu juga dari gua orang jahat. Aku di gua orang jahat. Kenapa nggak pernah lihat kamu? Jadi sekarang Bawahan kecil gua orang jahat. Hormati Tuan Dark Emperor. Seorang bawahan kecil gua orang jahat. Hormat Tuan Dark Emperor. barusan ku dengar kau bilang kamu mau bikin kami dipotong ribuan kali. Saya tuh nggak berani. Kamu juga bilang kamu mau nyiksa kami sampai mati. Itu cuma ditipu orang lain. Kalau enggak, dikasih 10 nyali juga. Saya nggak bakal lawan Anda. Berlutut yang benar, renungkan diri baik-baik. Baik. Terima kasih Kaisar Gelap, karena tidak membunuhku. Ini salah paham, kamu dari lembah penjahat. Top 10 di sana, Raja Iblis Ekstrim. Kenapa kamu sujud pada cowok tak berguna? Kurang ajar. Kamu tahu dia siapa? Dia cuma simpanan Liling Sui, cuman om-om peliharaan. Tak mungkin itu adalah Kaisar Gelap. Mereka pasti tipu kamu, cepat bunuh mereka. Berani juga kamu menghina Kaisar Gelap. Keluarga Long bakal tamat. Aku umumkan sekarang. Mulai sekarang, aku putus kerja sama dengan keluarga Long. Tuan Kaisar Gelap, aku berangkat sekarang juga. Ke ibu kota, hancurkan keluarga Long. Hei, hancurkan keluarga Long. Boleh aku ikut? Apa, barusan masih barengan Long, kayak satu tim, lembah penjahat, sekarang, sekejap langsung berubah. Kalau lembah penjahat turun tangan, meski Xia dan keluarga Long berkuasa, mereka tetap tak selamat. Tak perlu, aku ke Qingzhou bawa Xiaoqi. Mau tinggalkan dunia persilatan, jauhi hidup saling bunuh. Kasih tahu Ketua Long, ambisi serakah cuma bikin celaka. Jaga dirimu. Omong kosongmu, keluarga Long kami kerajaan bisnis. Nggak mungkin berhenti cuma gara-gara ucapanmu. Kamu cari mati. Mau mati ya? Tunggu, Long Zekun, aku kasih satu kesempatan. Kalau berani ganggu lagi kerja sama dengan Tianxi Group dan Li Ling Sui, aku sendiri yang datang ke rumahmu. Tunggu saja, ayo pergi. Nona kecil, baru datang, belum kenal tempat. Mau rekrut 3 anak buah. Pak Li punya putri sehebat ini. Tianxi Group pasti cemerlang. Pantas anak Dark Emperor, Anda keren banget. Mulai sekarang cemilanmu semua aku yang urus. Oke, aku Xiaoqi ingat kalian. Sudah ya, semua bubar. Bos Li, kita selalu dukung Tianxi Group.
Betul, ada Dark Emperor jaga, keluarga lo nggak ada apa-apanya. Mulai sekarang kami andalkan Bos Lee dan Dark Emperor juga. Tiance, kamu beneran? Lembah penjahat. Orangnya Dark Emperor. Bro. Ayah, Pemalas, tak berguna. ayah, semua gara-gara Cutiance bikin rusak rencana kita. Kalau nggak ada dia dan cewek liar, mirip monster itu, grup Tianye sekarang udah punya kita. Bro, maksudmu ngomong gitu? Cuma mau cari alasan ya? Adik kedua, coba kamu bisa apa? Lanjuta. Ya. Terakhir, Cutiance suruh aku bawa pesan ke Anda. Kalau kita masih ganggu grup Tianye dan Liling Sue, dia pasti datang sendiri ke sini. Sesuai dugaanku, Ayah udah ada cara? saya tanya kamu, Chu Tianche, tinggalkan lembah penjahat. Orang lain nggak tahu. Bener ya? Ya, Chu Tianche waktu diadang nggak bunuh siapa-siapa kan? Gitu ya? betul. Betul begitu. Lembah penjahat selalu anggap nyawa orang nggak berharga. Entah Aula Harimau Ganas atau kalian berdua, dia nggak pernah bunuh siapapun. Itu artinya dia pasti punya pertimbangan. Ayah, maksud ayah. Dia nggak mau bocorin jejaknya. Kalau enggak, dia pasti dikejar musuh. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Apapun kata Chu Tianche, kita nggak usah peduli. Terus serang Liling Sue. Kalau terang-terangan gagal, kita pakai cara diam-diam. Tiance, keluarga Long belakangan ini kayaknya bergerak lagi. Grup Tianye, banyak partner bisnis umumkan mereka putus kerjasama sama kita. Aku sudah peringatkan mereka. Nggak nyangka mereka sebegitu nekatnya. Pak Lee, ada masalah. Banyak klien, mereka lebih baik bayar denda, tetap putus kerja sama dengan grup Tianye, putus kontrak. Apa? Pak Lee, sepertinya mereka semua diancam keluarga Long. Aliran dana grup kita... Oke, saya paham. Ayah, Mama, ada yang tinggalkan ini di depan rumah. Taruh ini. Buat ayah. Chu Tianche, kita tak saling ganggu. Kalau tidak, bunuh. Sepertinya aku harus datang langsung. Tiance, lebih baik jangan deh. Keluarga Long sangat kuat. Kamu sendiri tak mungkin jadi lawan mereka. Ayah tidak sendiri. Ada Xiaoqi. Xiaoqi, Mama bukan tak percaya kalian, cuma... Tenang saja. Aku akan kasih mereka alasan tak bisa ditolak. Sambut kepala keluarga. Ayah. Oke. Pak, aku sudah kirim surat peringatan ke Cutiance. Suratnya sudah sampai, perlu kita siapin sesuatu, perlu persiapan nggak? Cuma semut kecil doang, nggak bakal bikin masalah. Kak, ini di Beijing, kantor pusat grup Long. Kalau dia berani datang, cuma ada jalan buntu. Benar. Jangankan dia cuma semut kecil, meski semua keluarga besar Beijing kumpul, semua keluarga besar datang, tetap nggak akan bisa lawan keluarga Long. Ayo pergi. Ada apa ini? Nekat banget, berani buat onar di dalam grup Long. Cari mati banget.
Halo. Chu Tiance. Kamu ya? Sama Xiaoqi juga. Kamu kepala keluarga Long, Long Zaitian. Kamu ya? Aku kenal kamu. Hehe. Pacar peliharaan Liling Shui, cowok simpanan. Orang yang coba lawan keluargaku. Orang Malang itu. Tidak, kamu salah. Kamu tidak kenal aku. Andai tahu siapa aku, kamu pasti sudah berlutut minta ampun. Berani bicara begitu ke ayahku. Ayah, biar aku bereskan dia. Kalian berdua keluar dulu. Biar aku bicara dengannya. Aku bisa lihat, kamu orang hebat. Mungkin saja, punya identitas luar biasa. Kalau enggak, tak mungkin diam-diam masuk markas besar keluarga Long dan kalahkan para penjaga kami. Orang tua identitas kami tak bisa kamu bayangkan. Hahaha. Anak muda, kamu masih berpikiran sempit. Kamu nggak tahu aturan main dunia ini. Kamu nggak tahu siapa yang benar-benar berkuasa. Ya sudah, jangan banyak omong. Aku sudah ngasih tahu kamu berkali-kali jangan ganggu grup Tianye atau Liling Sue lagi. Kalau enggak, kamu akan bayar dengan harga yang enggak sanggup kamu tanggung. Emosi demi perempuan. Anak muda, aku ngerti perasaanmu. Tapi kamu harus tahu, ada orang-orang yang berdiri di tempat yang nggak akan pernah kamu capai. Kamu bahkan nggak bakal sanggup sentuh sepatu mereka. Ngadepin mereka cuma buang nyawa. Keras kepala banget. Ngotot bener. Bukan. Ini soal nggak nyerah sebelum dapat tujuan. Ini prinsip orang kuat. Kayaknya aku emang datang pas waktu yang tepat. Aku akan kasih tahu kamu. Apa yang kamu sebut sebagai prinsip si kuat itu rapuh banget. Hahaha, Cutians. Katanya kamu itu kaisar gelap dari lembah jahat. Tapi sikapmu kayak tikus takut-takut. Kayak tikus di jalanan. Menurutku, walaupun kamu kesini, kamu juga nggak berani bikin ribut. Iya kan? Hahaha. Nggak usah nangelak. Anak muda, aku kasihan sama kamu. Kamu lemah. Nggak punya hak buat melawan. Pergi sana. Aku ampuni nyawamu. Kakek, kamu udah pikun ya? Siapa kuat, siapa lemah, sampai sekarang belum ngerti. Ya udah, aku kasih kesempatan juga. Xiaoqi. Kakek pasti tajir ya? Tentu saja. Asal kalian mau tinggalin Liling Sui dan grup Tianye, aku siap kasih duit banyak. "30 detik. Apa? Ku kasih kau 30 detik, batalkan serangan pada grup Tianye. Dan pada Liling Sui. Kalau tidak, 2 anakmu, tak satu pun selamat. Hahaha, lelucon di dunia ini. Tak ada kekuatan yang bisa ancam keluarga Long. Oh ya? Bos Long, ada masalah, baru saja ada kabar. Divisi ke-12 grup kita sudah dikuasai pihak tak dikenal. Apa? 20 detik. Apa yang terjadi, Bos Long? Aset grup kita menghilang. 10 miliar per detik. Kalau terus begini, keluarga Long tamat. Tak mungkin. Kau tahu tidak? Orang nekat kayak engkau, setahun bisa kubasmi beberapa. Betul, kau lumayan lihai. Tapi dari jarak sedekat ini, sekali tembak kubunuh kau, kau bahkan tak utuh lagi. Tembak, aku tetap bisa bunuh kamu duluan. Wah, berani juga. Mau mati masih ngotot, masih keras kepala. Ngomong kosong juga dihitung waktu. Sisa waktumu, 10 detik. Biar aku wujudin keinginanmu. Tebakanku. Kamu cari ini kan? Waktumu habis.
Nggak mungkin, peluruku. Kapan kamu lakukan itu? Ayah, apa yang terjadi dengan perusahaan kita? Kenapa orang bilang keluarga Long bangkrut? Ayah, jangan buang waktu sama dia. Biar aku tembak dia sekarang. Anak ini. Ternyata aku salah menilai. Aku sudah lama menguasai Shangjing. Baru kali ini kulihat anak muda sehebat kamu. Kau itu cuma semut, itu karena kau jarang bertemu orang. Bagai katak dalam sumur melihat bulan di langit. Kalau kau di lembah jahat melihatku seperti semut kecil lihat langit. Siapa sebenarnya kamu? Sudah kubilang, kau tidak kenal aku. Orang di lembah jahat panggil aku Kaisar Gelap. Lembah jahat. Benar. Keluarga Long punya 12 cabang di seluruh gedung. Cuma lembah jahat yang punya kemampuan ini. Tapi kenapa mereka mau patuh padamu? Kalau kamu bisa kerja sama dengan lembah jahat, aku juga bisa. Tapi aku dengan lembah jahat bukan kerja sama. Aku beri perintah. Yang melanggar perintah mati. Ayahku nomor 1 di lembah jahat. Keluarga Long sudah bangkrut. Sekarang ada 2 pilihan buatmu. Pertama, bersumpah takkan pernah lawan Li Ling Sui. Jangan lawan dia. Kedua, mati. Kamu? Haha, aku akui, kau curi peluru di pistolku. Hebat juga. Tapi pilihan kami tak akan berhenti sebelum tercapai. Tak akan berhenti sebelum tercapai. Tak akan berhenti sebelum tercapai. Ini Cuk, jangan bunuh aku, Tuan Kaisar Gelap. Ide menyerang grup Tianye dan Li Ling Sui, itu ide anakku. ayah, apa yang kau bilang? Iya, itu kakakku. Kakakku yang lakukan, bukan urusan kami. Begini. Masih ada 1 peluru terakhir di sini. Kalian atur sendiri. Xiao Qi. Ayo pergi, begitu saja. Begitu saja. Era keluarga Long benar-benar berakhir. Walau mereka bangkit lagi, mereka nggak bakal lawan kamu. Serius nih, kalian berdua hebat banget. Mana mungkin bohong. Oke, aku percaya kalian. Chu Xiaoqi memang paling hebat. Xiaoqi bener kok. Xiaoqi nomor 1. Aku suruh Tante Qingyu nunggu kamu di luar. Dia antar kamu ke sekolah baru. Semoga nilai Xiaoqi juga nomor 1. Juga bisa terbaik. Ayah, Kamu yang pilih kok. Tianche, aku mau ngomong sama kamu. Tianche, aku mau ngomong sama kamu. Maaf atas semua ini, kamu jadi ikut dalam masalah besar. Semua ini berkat kamu juga. Makasih ya. Nggak perlu bilang gitu ke aku. Aku masih mau minta bantuan lagi. Bilang aja. Sebelumnya aku bilang, kita nikah buat hindari perjodohan keluarga. Setelah masalah selesai, cerai. Iya, sekarang aku agak berubah pikiran. Oh, itu kalau kamu merasa nggak perlu lagi, kita bisa akhiri kapan aja. Enggak. Bukan itu maksudku. Aku sekarang nggak mau cerai. Menurutmu gimana? Menurutku, aku rasa Xiaoqi juga pasti berat ninggalin kamu. Haha. Oh ya, besok ulang tahun ibuku. Temenin aku pulang ya. Oke. Ngikut kamu aja? Oh iya. Ibuku omongannya kadang nggak enak. Nanti jangan dimasukin hati ya. Sip, nggak masalah. Tunggu sebentar. Kita siapin hadiah buat ibu kita biar nanti kamu juga nggak canggung di depan dia. Oke, terima kasih ya.
Ma, aku sudah pulang dari studi di luar negeri. Menurut ibu, apa sekarang aku yang harus memimpin Tianye Group dari kakak? Iya juga sih, sudah waktunya. Dulu ibu suruh kamu belajar bisnis supaya kamu bisa ambil alih Tianye Group. Iya. Tapi Ma, ibu tahu kan gimana sifat kakak? Dia... Aduh, anak laki-laki kesayangan ibu, kakakmu sebentar lagi akan menikah sama Qin Xiao. Nanti perempuan yang menikah sudah jadi milik keluarga lain. Meskipun dia nggak mau, tetap harus kasih Tianye Group ke kamu. Makasih, Ma. Aku tahu ibu paling sayang aku. Ma, aku pulang. Kenapa kamu pulang? Bukannya kemarin udah dikabarin, suruh kamu jangan pulang kan? Masih aja berani pulang. Maksudnya apa? Ma, hari ini ulang tahun Anda. Aku anak perempuanmu. Walau Tianye Group sibuk, aku tetap harus pulang. Kan rayain ulang tahunmu. Ya. Kamu masih ingat kalau kamu anakku ya? Selama ini kamu pernah peduli ibumu tidak? Aku suruh nikah sama Qin Xiao, kamu langsung pergi. Matamu masih anggap aku ibumu nggak? Masih tahu pulang. Kak, siapa lagi ini? Aku baru nikah beberapa hari lalu. Ini suamimu. Apa? Kamu anak durhaka, mau bikin ibu marah ya? Menikah itu soal besar, kok kamu putuskan sendiri? Ketemu orang yang tepat, langsung nikah aja. Nggak bisa. Aku tidak setuju. Kamu tahu nggak? Qin Xiao masih nunggu kamu. Bu, aku nggak mau nikah sama Qin Xiao. Aku nggak mau nikah sama cowok nakal itu. Aduh, udah ngomong apa sih kamu? Anak muda main-main dikit apa salahnya? Itu nggak penting. Yang penting, asal keluarga Li nikah sama keluarga Qin, dua-duanya makin kuat. Tianye Group pasti makin maju. Kakak, kamu nggak ngerti? Keluarga Qin itu keluarga besar di Qingzhou. Asal bisa nikah sama keluarga Qin, keluarga Li pasti tetap berjaya. Bu, jangan khawatir, ada aku di sini. Tianye Group pasti jadi perusahaan top nanti. Apa? Kamu panggil aku Bu? Kau pikir dirimu siapa sih? Kemampuan kecil aja, tapi mulutmu besar banget. Bukan giliranmu bicara di sini. Minggir sana. Mak, dengerin aku dulu. Diam, kamu nyusahin keluarga aja. Andai saja kamu ikutin rencana keluarga dari awal, nikah sama Qin Xiao. Belakangan ini, Tianye Group kita nggak bakal sesusah ini. Sana minggir, jangan ganggu di sini. Ling Shui, ayo pergi. Pesta kayak gini nggak ikut juga nggak apa. Iya, Enya, sana, cepetan. Mak, Tianche bukan maksud gitu. Jangan marah lagi. Kak, kamu makin nggak tahu diri. Besar-besarin parasit aja. Nggak tahu sopan santun. Buru-buru pergi. Ngapain masih di sini? Ayo pergi, ayo cepat. Tante, Bibi, semoga bahagia selalu, panjang umur, cepat-cepat. Qin Xiao, kamu datang. Kak Cheng datang. Bro Ling Tian, Haha, Qin Xiao, kamu bisa langsung datang aja. Kenapa bawa banyak hadiah? Terlalu sungkan. Bibi, itu semua cuma sarang burung, ginseng juga, barang bernilai ratusan juta, sekadar tanda hormat, hahaha. Baik, terima kasih perhatiannya. Hahaha. Shuer, kamu datang, akhirnya kamu mikir ulang, mau menikah denganku? Qin Xiao, Qin Xiao, aku sudah menikah. Li Ling Shui, jangan bilang kamu sama orang ini menikah kan? Benar, kami sudah sah nikah. Bro, ketemu orang tua, masak datang tangan kosong? Benar bawa hadiah ya, kenapa nggak dikeluarin? Biar semua lihat, jangan-jangan nggak layak ya. Tentu aku bawa hadiah. Orang baik dapat barang bagus, tapi kalau mau kasih harus lihat dulu penerimanya. Dia pantas nggak? kamu ngomong apa sih? Sindiran ya? Bibi, orang nggak guna pun malas terima barang itu. Kita justru mau lihat. Menurutku, kita anggap aja ini hiburan. Memang Qin Xiao pandai ngomong. Hei, buka dong, lihat. Oke, semoga nanti kamu nggak malu. Wah,
lukisan Master Kuzu. Mama, Tianche tahu Mama suka Master Kuzu. Sengaja disiapin buat Mama. Apa sih? Sampai disiapin khusus. Cuma ini, menurutku ini cuma kertas jelek. Kamu, Kamu rusak lukisan ini. Seluruh keluarga Qin pun tak bisa ganti. Tetap nggak cukup. Hehe, bukankah ini barang palsu yang kamu beli di pasar? Oh, jangan-jangan. Kamu beli ini sengaja cuma 20 yuan. Serius? Hahaha. Om Cheng benar. Master Kuzu suka misterius. Nggak ada yang tahu wajah aslinya. Tapi lukisannya luar biasa. Satu aja bisa laku mahal di lelang, di pelelangan. Harganya bisa setinggi langit. Cuma kamu, modal apa kamu bisa beli? Aku juga bilang gitu kok. Orang kayak kamu cuma numpang hidup sama cewek, nggak punya keahlian apa-apa. Ling Xue, lihat deh Qin Xiao tuh. Sekali lihat aja bisa tahu mana palsu. Pikirannya tajam. Qin Xiao itu baru cocok banget buat kamu. Kenapa kamu malah suka sama pecundang ini sih? Aku pernah bilang, oh yang bagus buat yang bagus. Kalian itu buta hati. Nggak cocok sama lukisan ini. Waduh. Bro, orang bilang kamu gendut, tapi kamu malah beneran ngos-ngosan ya. Tahu nggak kenapa aku bilang lukisan ini palsu? Soalnya aku pegang yang asli. Tante, aku tahu kamu paling suka karya Master Kuzu. Jadi aku sengaja keluarin 1 miliar buat beli lukisan asli ini. Iya bener banget. Meski dua lukisan ini juga nggak beda jauh, tapi ini jelas asli. Nggak bisa lihat yang bagus. Bibi, orang yang cuma numpang hidup sama cewek kayak dia. Aku ngerti banget rendah diri tapi sombong. Muka lebih penting dari segalanya sekarang dia. Cuma mulutnya aja yang keras. Ling Xue, lihat baik-baik. Wajah aslinya cowok di sampingmu. Aku perintah kamu cerai sama dia sekarang. Betul Kak Ceng, demi ulang tahun Ibu biar Ibu senang disiapin hadiah 1 miliar cowok ini. Cuma kasih selembar kertas mau nipu orang, nggak ngerti juga apa bagusnya dia menurutmu. aku suka dia karena dia perhatian. Dia benar-benar peduli sama aku. Kamu keras kepala banget. Perhatian bisa dimakan. Kalau kamu nggak cerai, anggap aja aku bukan ibumu. Jangan panggil aku mama. Kamu juga bakal nikah keluar. Mulai hari ini, kamu keluar dari Tianche Group. Anak perempuan yang menikah udah kayak air tumpah. Ujung-ujungnya jadi orang luar juga. Mama, bagaimanapun aku anakmu. Kamu gitu ke aku nggak terlalu keterlaluan. Mama, tetap aja aku ini anakmu. Kamu gitu nggak terlalu parah. Anak perempuan. Sekalipun seekor anjing dikasih makan, pasti balas wagging tailnya. Tapi kamu? Kak, kalau kamu nggak mau cerai, nikahi aja Qin Xiao. Kamu nurut aja ya. Serahkan grup Tianche ke aku. Nanti ke depan, jangan ikut lagi pesta ulang tahun mama kita. Lihat dirimu deh. Mama sampai marah begitu gara-gara kamu. Kamu tuh nggak kayak ibu sama sekali. Ling Xue nggak hormatin kamu, ada alasannya? Sudah keterlaluan. Usir mereka keluar. Usir aja. Nggak perlu kamu usir. Kami pergi sendiri, oh iya. Benda di tanganmu itu, yang kamu anggap harta karun. Aku bilang itu palsu. Dasar anjing. Kamu ngerti situasinya nggak sih? Berani bilang lukisan yang aku kasih. Itu palsu. Siapa itu Tuan Qin? Hah, keluarga Qin dari Qingzhou itu keluarga besar. Lukisan asli walau mahal. Tapi bagi Tuan Qin, itu nggak seberapa. Ling Xue, lihat deh, lelaki yang kamu pilih itu siapa? Pesta ulang tahun aku ini. Kacau gara-gara kalian. Kamu pengen bikin aku marah ya? Ayo kita pergi, rumah begini. Nggak usah tinggal juga nggak apa-apa. Tianche. Bagaimanapun dia tetap ibuku. Tianche. Bagaimanapun dia ibu saya. Ibu. Kalau Tianche bilang lukisan ini palsu, pasti dia ada alasan. Ada alasan. Dia cuma numpang hidup. Seumur hidup dia lihat berapa lukisan asli. Berani-beraninya bilang hadiahku palsu. Bener-bener nggak tahu malu. Asli enggaknya. Kamu sendiri pasti tahu kan? Hahaha. Udah cukup ngomongnya. Siapa aku cinceng? Masa aku kasih lukisan palsu ke ibu mertuaku? Li Ling Xue. Jaga anjing peliharaanmu. Orang yang bahkan nggak bisa pakai kuas, berani-beraninya di sini raguin karya Master Kuzu. Siapa bilang aku nggak bisa? Aku bisa lukis yang lebih bagus dari itu. Kamu bisa melukis? Ngomong aja seenaknya.
Hari ini kalau kamu bisa bikin satu lukisan, aku bakal lompat dari sana. Oke. Ini kata kamu sendiri. Bener? Memang aku yang bilang, kalau kamu nggak bisa gambar satu lukisan, langsung cerai dengan kakakku. Siapkan alat lukis. Pak, ini alat lukis Anda. Nggak nyangka kamu memang jago juga. Bisa jiplak lukisan bambu kering mirip banget. Tapi mirip aja nggak cukup, palsu tetap palsu. Gitu ya. Cuman jiplak, kan? Kalau aku yang niru, nggak sampai 10 menit aku juga bisa gambar satu. Pantesan, anak muda, lukisanmu yang tadi itu sama sekali bukan barang yang kamu temukan di pasar loak. Benar kan, kenapa nggak langsung? Gambar sendiri aja selesai kan? Hahaha. Cengge, kamu memang paling bijak. Kok aku nggak kepikiran ya? Anak ini memang berbakat. Dapat untung tanpa modal. Kita hampir tertipu semua. Saya lihat ini demi Ling Xue. Sebagai hadiah untuk Anda. Semoga Anda tidak terus salah. Anak muda, mirip pun kalau palsu tetap nggak berguna. Palsu tetap palsu. Cepat cerai sama anakku. Nggak bisa nilai orang, buta mata dan hati. Ah, berani-beraninya kamu maki aku. Orang, usir dia dari sini. Mama. Tuan Li datang. Oh, semuanya ada ya. Tadi ada urusan, jadi telat. Maaf, saya datang terlambat. Paman Li. Ayah. Ini karya asli Master Kuzu. Aku sudah cari bertahun-tahun. Kenapa ada di sini? Tinta belum kering. Ini baru saja dilukis oleh Master Kuzu. Sekarang Master ada di mana? Sayang. Apa matamu sudah rabun? Lihat, lukisan ini yang asli. Ngaco. Tulisan Master Kuzu. Mana mungkin aku salah kenal. Kamu bawa lukisan ini. Sekilas. Sudah jelas bukan tulisan Master Kuzu. Tuan Chin, jangan-jangan yang kamu kasih itu palsu. Ngomong apa sih? Ayahku itu ahli besar di bidang identifikasi barang antik. Seumur hidupnya dia nggak pernah salah lihat. Kalau dia sudah bilang begitu, masa masih bisa palsu? Nggak bisa. Aku harus ketemu langsung. Sama Master Kuzu. Bisa ketemu Master Kuzu sekali saja. Kalau begitu, aku benar-benar beruntung. Ayah. Kemana ayah pergi? Ada apa dengan tatapan Paman Li itu? Bahkan karya asli Master Kuzu juga nggak bisa dikenali. Ah, sudah. Cepat pergi dari sini. Biar nggak ganggu mood aku. Kalau menurut Anda lukisan ini palsu, menurutku ya nggak perlu disimpan lagi. Hei, mau ngapain? Kalau ini memang palsu, akan aku sobek saja, biar nggak ganggu penglihatan Anda. Brengsek, barang yang sudah diberikan mana boleh disobek. Cepat pergi. Kamu di sini justru yang ganggu kami. Liling Sue, lihat dirimu dapat orang kayak apa sih? Ling Sue, lihat siapa yang kamu pilih. Cowok macam apa itu? Nenek tua, kalau kau bilang lukisan ini palsu, buat apa masih di sini? Atau dalam hatimu, kau sudah anggap ini asli, tapi kamu cuma bohong dari mulut saja. Pergi, keluar dari sini. Jangan biar aku lihat kamu lagi. Liling Sue, cepat serahkan Tianye Group. Bawa suamimu yang gagal itu. Tinggalkan keluarga Li. Nanti kamu tak boleh injak keluarga Li lagi. Ling Xue, ayo pergi. Keluarga tanpa kasih seperti ini, nggak usah dipertahankan. Masih belum ketemu, Master Kuzu. Anak muda ini siapa? Dia dipelihara kakakku, cowok ganteng itu. Dia nggak ada apa-apanya, cuma bisa lukis. Barusan dia lukis lukisan palsu, cuma nipu orang. Bahkan Anda hampir ketipu juga. Paman Li, orang payah gini jangan sampai masuk rumah keluarga Li. Apa? Lukisan itu kamu yang buat? Siapa bilang Master cuma orang tua? Nggak bisa anak muda. Lukisannya mana? 2 kertas itu udah dibuang. Keduanya udah rusak. Bodoh. Bodoh dan nggak tahu apa-apa. Ayah, kenapa marahin aku? Karena itu karya asli Master Kuzu. Mana mungkin, lukisan itu baru aja dia buat.
Kalau nggak ada apa-apa lagi, saya dan Ling Shui pamit dulu. Pak, tolong tenang, jangan pergi. Sayang, kamu ngapain sih? Apa kamu benar-benar mau biarin anak nakal yang cuma bisa tipu orang ini masuk ke keluarga kita? Kamu sudah pikun ya, dia itu Master Kuzu. Mana mungkin? Master Kuzu selalu seperti naga, susah dilacak. Selalu pakai penutup wajah, tak ada yang pernah lihat wajahnya. Dan teknik melukisnya luar biasa. Orang di industri kira dia sudah tua. Memangnya bukan? Siapa bilang Master nggak bisa muda? Aku pernah lihat lukisannya, unik banget. Gaya goresannya bebas dan santai. Nggak ada lagi di dunia yang seperti dia. Jadi maksudnya dia benar-benar Master Kuzu asli? Tentu saja. Tianche, kamu beneran Master Kuzu. Kamu hebat juga ternyata. Aku bisa banyak hal loh, nanti kamu bakal tahu. Nggak mungkin, dia itu sampah. Mana mungkin dia Master Kuzu? Makanya kalian bodoh banget. Kalian udah rusak 2 karya asli Master. 2 karya asli. Kalian penjahat seni. Master! Tadi tuh, aku ngomong agak kasar. Itu salahku. Anda bijak, maafkan aku. Jangan diambil hati ya. Tianche, ibuku sekarang ngefans sama kamu. Beneran kagum sama kamu. Tenangin diri dong. Maafin dia ya. Bu, jadi sekarang kamu nggak menentang pernikahan aku sama Tianche kan? Nggak menentang, nggak menentang. Lihat nih anak muda, semakin dilihat makin srek. Iya, Master jadi menantu saya itu kehormatan buat keluarga Li. Kakak Ivan. Paman Ji, dulu, pertunangan keluarga Qin dan Li masih berlaku nggak? Anak Qin, dulu aku udah bilang, sekarang bukan zamannya menikah. Karena orang tua dan mak comblang. Kita juga harus hormati pendapat anak muda. Tuan muda Qin, kita semua tetap teman baik, iya kan? Teman baik. Siapa juga teman baik sama kalian? Keluarga Li di Qingzhou paling-paling cuma punya perusahaan kelas 1. Di dunia ini, kekuasaan adalah segalanya. Oh, maksudmu setelah gagal pamer lukisan palsu, sekarang kamu mau pamer koneksi ya? Cinceng, udahlah, nggak usah gitu. Anggap aja keluarga Li kami punya utang budi sama kamu. Paman Li, kamu tahu Tiger Hall di Qingzhou semua adalah saudara gua. Kamu juga nggak mau keluarga Li kalian pas jalan di jalan tiba-tiba ketabrak mobil kan? Habis itu hidup dengan ketakutan terus. Cinceng, kau ngancam kami. Kau tahu, Qingzhou menghutang, selalu kerja karena bayar. Hari ini kalau Li Ling Shui tak dinikahkan padaku, baru aku ngancam kalian. Cincang, jangan berlebihan. Li Ling Shui, awalnya aku mau pura-pura. Sekarang aku jujur padamu. Setelah kau menikah di keluarga Qin, akan kusiksa kau terus. Siapa sudi nikahi bajingan kayak kau? Itu bukan keputusanmu. Cinceng, kau bilang menghutang tadi kan? Iya. Ketua menghutang. Kalau ketemu aku cut total, tak sangka. Ini kuasa yang kau banggakan? Siapa juga nggak bisa omong besar. Bisa. Kamu bisa panggil mereka sekarang. Suruh mereka ke sini, lalu lihat sendiri. Biar tahu aku bohong atau tidak. Oke. Panggilkan kakak Hehu ke sini. Siap. Tunggu saja. Cinceng bro, ada apa? Ada anak muda di sini Kak Hehu. Katanya kamu lihat dia sampai kentut pun nggak berani. Siapa? Bang. Loh, kamu lagi? Hehu, kamu sedang apa? Kamu bikin dia marah? Hehu, dengerin aku dulu. Dia tuh... Hei Hu apaan? Di depan ayah, aku cuma kucing kecil. Meyong, kita jangan ketemu lagi. Dengar nggak? Ling Shui, hari ini kan ulang tahun ibumu. Ngobrol lagi sama mereka ya. Lukisannya sudah rusak, aku beliin lagi hadiah buat mereka. Oke, nanti aku cari kamu. Menantu? Kamu nggak pergi. Pak, silakan pilih mana yang Anda suka. Bisa bilang ke kami. Yang ini saja. Gelang giok tipe kaca. Tolong bungkus dulu untuk saya. Baik, Pak. Kamu Cutian, kan? Cutian, jangan pura-pura. Kamu Jang Xiaoyun kan? Wah, benar-benar berubah ya. Kayaknya kamu hampir lupa aku ya. Aku beda loh. Kamu jadi abu pun aku tetap kenal. Gitu ya, aku semudah itu dibenci ya. Dulu kamu tolak aku di depan semua siswa dan guru. Malu tadi aku nggak akan lupa seumur hidup. Sejak lulus, kamu kayak hilang di telan bumi. Baru-baru ini aku dengar kamu balik ke Qingzhou. Nggak punya kerja malah. Bener-bener karma. Kamu juga sama aja, cuma kasir toko juga.
kedai kami, Green Emperor. Ini toko terbesar, toko perhiasan paling besar di kota ini. Gajiku sebulan, sudah puluhan juta. Lalu kamu, orang miskin, dapat pelanggan kayak kamu. Aku sampai sial. Chang Xiaoyun, nggak usah nyinyir ke aku. Dulu cuman karena aku tolak kamu. Harus gitu ya? Untung waktu itu, kamu tolak aku. Kalau nggak seumur hidup, harus sama orang miskin kayak kamu. Nggak masuk akal. Lihat-lihat apa? Masih di sini ngapain? Ke toko emas permata tentu mau beli perhiasan. Chu Tianxi, coba lihat diri sendiri dulu. Sadar dong siapa diri lo. Satu perhiasan di sini puluhan juta semua. Bisa buat beli hidup kamu. Oh, saya tahu. Kamu gara-gara nggak punya uang. Barusan mau manfaatin saya. Saat saya nggak di toko. Nggak ada yang mau nyuri barang saya. Mau dijual ya? Saya Cutiansyah jujur kok. Mana mungkin saya nyolong barang kalian? Hahaha, konyol banget. Kamu miskin banget. Di toko perhiasan sepi. Lihat-lihat terus. Masih bilang diri sendiri jujur. Udah deh, males debat sama kamu. Ini sama dua ini, bungkusin semua buat saya. Wah, masih sok-sokan ya. Nggak mau jual ya? Ya udah saya pergi. Astaga. Siapa suruh kamu pergi? Kenapa? Kamu mau nyolong barang di toko kita. Pas saya tangkap basah. Mau kabur aja. Terus kamu mau apa? Saya mau kamu masuk penjara. Gila. Xiaoyun, ngapain sih? Ribut-ribut aja. Manajer toko. Orang barusan itu. Diam-diam di toko kita. Mau nyolong barang. Apa? Mencuri? Kamu lihat dia nyolong? Aku nggak lihat. Tapi aku punya alasan curiga. Namanya Chu Tians. Dia itu nggak punya duit, miskin banget. Tingkahnya mencurigakan barusan. Kebetulan aku pas lihat. Maksud kamu dia nggak punya uang, tapi tetap masuk toko kita? Walau aku beneran nggak punya uang, nggak berarti aku bakal nyolong di toko kalian. Sekarang kamu belum nyolong. Ya soalnya, aku kebetulan lihat kamu. Kalau tadi aku nggak ada. Akibatnya nggak kebayang deh. Manajer, nggak usah omong banyak sama dia. Lapor polisi aja. Atau usir dia sekarang. Anak kecil, hari ini gue nggak mau ribut. Sebelum gue marah, langsung berlutut. Ngaku salah sama gue. Bilang aja, terus pergi cepat. Cepat lakuin. Bos, lihat ini. Dia mau mukul orang. Anak ini, kamu nggak tahu diri ya, satpam. Berani sentuh dia, lawan gue dulu. Berani sentuh dia, lawan gue dulu. Elvi Dizai, gini ya kalian layanin pelanggan. Bisa-bisanya asal tuduh malah nyusahin tamu. Toko kayak gini, mending tutup aja. Kamu siapa ngomong gitu ke bos kita? Hebat juga nyalimu. Aku lagi marah banget sekarang. Jaga mulut lo. Manajer, dia mukul karyawanmu. Kamu masih bengong? Anda Nonali? Tahu siapa aku? Harusnya makin paham sifatku gimana. Iya. Bos, siapa sih wanita ini kok kamu hormat banget? Kok masih mau aku bisa bertahan di Qingzhou? Sialan. Hampir bikin masalah besar. Cepat tutup mulut. Nonali, apa Anda tidak tahu ini siapa? Dia suamiku. Nonali, saya sungguh tak tahu. Ternyata beliau suami Anda. Barusan saya benar-benar bodoh. Maaf. Meski bukan suamiku. Kalian bisa sesuka hati curiga kalau pelanggan itu pencuri. Masih mau lanjut buka toko enggak? Iya. Nonali benar. Manajer, apa yang terjadi sebenarnya? Kamu nggak tahu diri banget. Cepat minta maaf. Saya... Maaf. Maaf. Sudah, kamu dipecat. Bereskan barang dan pergi. Manager. Pergi! Baik, Chu Tianxi. Urusan hari ini belum selesai. Tunggu saja kau. Nonali, bagaimana menurut Anda? Hari ini kita anggap selesai. Jangan ulangi lagi. Nonali benar-benar bijak. Sudah, cukup. Bungkus semua barang yang tadi aku pilih. Tolong bungkus semuanya. Saya sendiri yang akan bungkuskan untuk Anda. Juga hari ini, apapun yang Anda suka, gratis. Hahaha. Ling Xue, apa ibumu sudah lebih baik sama kamu? Ya. Syukurlah.
Nanti kamu bawa barang-barang itu pulang. Bawa semua ke rumah. Kita kan keluarga. Bicarakan baik-baik lagi. Kamu nggak pulang sama aku. Aku takut ibumu tambah marah lagi. Mana mungkin? Sekarang dia malah kagum sama kamu. GPP, kalau capek, kamu pulang aja dulu istirahat. Akhir-akhir ini kamu juga udah capek banget. Ya udah, aku pulang duluan. Selamat datang di Hotel Tianye. Pak, mau pesan apa? Kartu hitam khusus Tianye Group. Tamu terhormat, ini adalah hotel milik Tianye Group. Kami akan beri layanan terbaik untuk Anda. Apa saja di sini? Kami punya abalone hitam khas Selandia Baru, teripang merah Alaska, kaviar ikan mutiara Kaspia, truffle putih Italia. Mau makan apa? Kepala koki kami akan masak sendiri untuk Anda. Bikinkan semangkuk mie daging, pakai ketumbar lokal Qingzhou, spesial oleh-oleh daerah sini, ada rasa kampung. Tolong ya. Baik Pak, mohon tunggu. Tians. Zhang Hao. Iya. Waduh, Hauzi. Sejak lulus kuliah sudah banyak tahun nggak ketemu ya. Iya bener. Pas banget teman-teman lama pada ada di sini. Nanti kita minum bareng ya. Bro ini, aku cuma mampir makan aja. Bercanda loh. Masa kamu cuma makan asal di sini? Udah sampai Continental Hotel loh. Ayo. Ayolah, ayo. Oke. Yuk, Yangge, aku toast buat kamu. Teman-teman, lihat siapa datang. Cutians. Cutians, kenapa nih? Zhang Hao, bukannya hari ini cuma kita saja kan? Barusan di bawah, kebetulan ketemu. Kita semua teman lama. Yuk makan bareng aja. Zhang Hao, bisa nggak ngomong yang bener? Cutians itu level apa sih? Masa bisa duduk minum bareng Liang Ge? Kita semua kan teman sekelas. Nggak perlu ngomong sepedas itulah. Aku langsung aja deh. Dulu kita di kampus, semua teman sekelas status sama. Nggak ada yang lebih tinggi atau rendah. Tapi sekarang, keluar dari kampus status jadi beda. Kalau masih maksa gabung, berarti nggak tahu diri. Yang sekarang, Yangge itu lulusan luar doktor asing. Jadi eksekutif di Tianye Group. Kamu gimana? Oh iya, dengar-dengar kamu nganggur ya? Hauzi kalau udah ngomong begini, mending lain kali aja kumpul. Udah. Bukan. Aduh maaf ya, aku telat. Maaf banget, aduh. Kok kamu? Kamu kenapa susah banget hilang? Harusnya aku yang bilang gitu. Suamiku. Dia itu pagi ini nampar aku. Lihat nih masih merah kok sekarang. Cutiansel, berani-beraninya kamu pukul cewekku. Itu salah dia sendiri. Aku malah sombong panjang. Ayo pergi. Sudah pukul cewekku, sekarang mau kabur? Jadi mau apa? Nggak ngapa-ngapain kok, kita juga teman sekelas dulunya. Nggak sopan juga kalau suruh orang keroyok. Mukul kamu rame-rame kan malu. Itu kebangetan banget. Gini aja, kamu habisin 2 botol arak Wenhua ini. Lalu aku biarin kamu pergi. Liang, jangan bercanda. Itu arak Wenhua keras banget. Minum 2 botol langsung, orang bisa masuk RS. Beneran lucu banget sih. Menurut kamu aku lagi bercanda? Hauzi, orang ini kamu yang ajak kan? Kalau dia nggak mau minum, no problem. Kamu aja yang ganti minum. 4 botol. Kamu habisin 4 botol arak Wenhua ini, cukup minum aja. Terserah Cutiance mau tinggal atau pergi bebas. Ya bener begitu dia. Selama dia minum arak bunga ini, hari ini dia bisa makan gratis di sini. Apapun yang dipesan, aku yang bayar. Liang, kita teman lama. Jangan keterlaluan. Zhang Hao, kau mengajari aku? Zhang Hao, kamu siapa sih? Berani bicara begitu ke Bro Yang? Jangan lupa, perusahaan barumu butuh investasi siapa? Cepat minta maaf sama Bro Yang. Bro Yang. Maaf, tadi aku salah bicara. Maaf. Hauzi, nggak perlu begini. Kalau butuh investasi, aku bisa bantu. Hahaha. Apa ini? Aku nggak salah dengar kan?
Tiance, dulu kamu itu jagoan kelas kita. Lihat dirimu, setelah lulus jadi apa sekarang? Mau investasi? Menurutku investasi dirimu sendiri dulu. Jangan gitu. Orang di bawah atap harus tunduk juga. Hauzi, tenang aja. Selama aku di sini, siapapun datang nggak akan biarin kamu ngalah. Hahaha. Orang bisa berubah, harus dipandang beda. Dulu murid teladan di kelas kita, sekarang malah bohong tanpa malu. Tiance, aku bener-bener kagum sama kamu. Nggak nyangka kamu jago banget pura-pura. Lihat kamu sekarang kayak orang kaya aja. Gini deh. Coba kamu beli arak bunga ini. Beli aja. Kalau aku beli araknya, kamu bakal diem kan? Udahlah, jangan ribut. Tiance, ini arak paling mahal. Arak bunga ini nggak terlalu mahal sih. Paling juga bisa ditukar sama satu villa. Bukan aku nggak bisa beli kok. Tapi di sini makan minum semua gratis buat aku. Hahaha. Tiance dibilang gemuk malah jadi beneran ngos-ngosan. Tiance, kamu mungkin belum tahu. Ini Hotel Tianye, satu-satunya hotel bintang 7 di Qingzhou. Tamu di sini semuanya kaya atau punya kuasa. Aduh Bang Yang, ngapain ngomong panjang lebar sama si miskin ini? Katanya nganggur kan? Datang ke sini, siapa tahu nemu orang penting. Atau mungkin ketemu orang kaya langsung aja jilat biar dapat untung. Hahaha. Sayang, Tiance ini ada hubungan sama wanita hebat. Mukanya mirip banget sama cewek di Tianye. CEO cantik. Nggak mungkin. Aku udah lama kerja di Tianye Group. Baru aja dinas ke cabang. Nggak pernah denger. Tiance ada hubungan sama bully. Iya juga, dia kayak kampungan gitu. Kalau beneran kenal bully, nggak mungkin nganggur gini. Bukannya kamu bilang makan di sini gratis? Ya udah bayar minumannya deh, bayarin dong. Kenapa aku harus bayarin kalian? Nggak punya duit, ya udah ngaku aja. Ngapain pura-pura sih? Kalau gitu hari ini aku nggak bakal pulang deh, duduk sini. Tiance baru kali ini lihat ada yang nebeng makan tapi segitu nekatnya. Orang miskin kayak dia. Mungkin remah tulang jatuh dari sela jari Kak Yang saja, sudah cukup buat dia kenyang. Hahaha. Ya siapa bilang aku nebeng makan minum, aku pesan sendiri, aku bayar sendiri. Kamu pesan sendiri? Zhang Hao, tadi waktu ketemu dia pesan apa ya? Aku juga nggak tahu. Tuan Chu, mie daging pesanan Anda sudah datang. Anda mau gabung meja? Hahaha, kupikir kamu pesan apa tadi? Sumpah, lucu banget. Ternyata kamu ke Hotel Tianye cuma demi semangkuk mie daging ini ya? Nggak mungkin dong. Secara logika Hotel Tianye kan nggak bakal layani tamu semiskin ini. Jangan-jangan karena pelayannya kasihan dikasih gratis. Bener banget, pasti gitu. Tuan Chu, Anda mau pesan yang lain? Sesuai pesanan dia tadi, buatkan saya satu porsi yang sama. Pakai bahan terbaik, saya bayar 10 kali lipat. Baik, Pak. Tiance, kamu sanggup bayar nggak? Pelayan, pisahkan pesanan dia, pisahkan dengan kami, biar dia bayar sendiri. Tuan Li, yang Anda pesan nggak sebanding sama pesanan dia. Kalau dibayar terpisah, pesanan Anda harus dipindah ke ruang lain. Tunggu. Pelayan, saya nggak percaya dia punya uang segitu. Saya minta cek dana. Ya, cek dana. Aset Pak ini sudah terbukti. Dia layak makan di sini. Apa? Kenapa? Liang, takut ya? Kurang ajar. Saya bukan nggak mampu makan. Pelayan, sesuai pesanan dia, buatkan saya 2 porsi yang sama. Baik, Pak. Tiance, kalau berani ayo adu. Semua biaya malam ini. Kita bayar setengah-setengah. Berani nggak atau takut? Kenapa harus takut? Mau lihat kamu pura-pura sampai kapan. Jangan sampai habis makan, terus minta-minta sama aku. Tiance, jangan lebay lah. Kartuku ada 500.000. Cukup buat kita kok.
Tenang aja Hauzi, 500.000 kecil banget buat aku itu nggak ada artinya. Chutians, kamu bener-bener santai ya? Kamu pura-pura apa sih? Dari tadi, bukannya ngandelin teman lama juga, kupikir kamu hebat banget. 500.000 emang kecil. Kalau berani, ikut aku ke lelang. Oke, ayo gue ikut terus. Mas pelayan, barang lelang malam ini apa? Tuan Li, minuman malam ini. Anggur langka koleksi miliarder, Zunhua. Harga awal 50 juta. Oke, saya ikut lelang. Baik, Pak. Cutiance, begitu ikut lelang, nggak bisa dibatalkan. 50 juta, itu cukup buat cuci piring. 2 generasi di sini. Kalau kamu berlutut minta sekarang, masih bisa mundur. Mundur soal apa? Tuan Li cepat tawa. Tuan Li, orang penting di ruangan sebelah. Minta saya sampaikan, dia pasti mau anggur itu. Anda yakin ikut lelang? Tuan Li, baru segini sudah takut. Orang penting. Apa itu orang penting? Penting atau enggak? Buktikan dengan duit. Lanjut lelang. Pelayan, bilang ke orang penting itu, kita pasti ambil anggur ini. Pelayan, bilang ke orang penting itu, botol ini harus jadi milik kita. Oke. Cutiance, kalau kamu cari masalah sendiri, jangan salahkan suamiku. Dia nggak bakal sopan. Silakan Li Xiao, tolong kasih kami kesempatan. Tianche, berhenti. Semua peserta lelang di sini adalah orang penting tingkat atas. Nanti bisa makin kacau. Li Xiao, menurut Anda gimana? Kamu bercanda ya? Keluarga Li itu besar dan kaya. Aku juga petinggi Tianye Group. Mending kamu khawatirkan dirimu sendiri. Pak, orang penting di ruangan sebelah naikin harga. 70 juta. Aku naik jadi 80 juta. Tamu sebelah nawar 1 miliar. 1,5 miliar? 1,5 miliar? Yang gimana? Gimana kalau kita mundur aja? Nggak usah ngotot sama si pecundang itu, nanti malah musuhin orang penting sebelah. Iya suamiku, udahan aja. Iya benar. Lihat tuh Cutians, dia bahkan nggak berani nawar. Cutians, katanya mau ikut lelang. Kenapa nggak nawar? Nggak ada duit ya? Iya bener, mas kami nggak lanjut nawar lagi. Tunggu. Aku tawar 2 miliar. 2 miliar? Aku nawar 2 miliar. Pak, yakin? Yakin. Mau lihat si pecundang ini bisa pura-pura sampai kapan? Sebelah nawar 2,5 miliar. Aku 5 miliar. Cutians, kamu gila. 5 miliar. Seumur hidupmu nggak pernah lihat duit segini kan? Tianche, kamu keterlaluan. Aku bilang botol ini harus jadi milikku. Sebelah nawar 8 miliar. 10 miliar. Sudah cukup. Cukup, Cutians. Aku kalah. Hentikan sekarang. Jangan menyinggung orang besar itu. Nanti kita semua bisa mati. Pergi kasih tahu sebelah. Berapapun dia tawar, aku akan tambah 1 miliar lebih. Baik, Pak. Cutians, kau mau mati. Jangan tarik aku. Tahukah kau seberapa banyak uang ini? Ini artinya apa? Aduh suamiku, meski menyinggung tamu sebelah, itu urusan Cutians. Apa hubungannya sama kita? Perempuan, kau tak paham. Toko ini investasi Tianye Group. Bikin keributan di sini, aku tak bisa hidup di Qingzhou lagi. Tenang saja, tamu kita sangat pengertian. Takkan ribut soal masalah kecil begini. Yang, tenang dulu. Aku nggak percaya Cutiance. Dia bisa punya uang segitu. Pelayan, kami mau bayar. Ya, kami mau bayar. Cutiance, aku mau lihat. Kamu beneran punya uangnya nggak? Mau bayar terpisah? Ya, kami bayar sendiri-sendiri. Kurang, Pak. Kasih kartumu. Cutiance, giliranmu. Pak! Ambil ini dulu. Pak, Anda tamu VIP kami. Berapapun Anda belanja, kartu ini bisa bayar semuanya. Mana mungkin? Kok dia punya black card? Palsu itu. Iya sayang, siapa tahu di ruangan sebelah ada tamu penting juga. Mungkin dia cuma penipu bar di sini. Oke, hotel Tianye kalian berani juga nipu gua. Enak banget ya uang gua diambil. Pak, tolong jangan ribut.
Gua nggak peduli. Panggil atasan kalian ke sini. Kalau enggak, urusan belum selesai. Kenapa ribut? Siapa yang berani bikin keributan di Hotel Tianye? Pak, saya mau lapor. Ada orang pakai black card palsu buat bayar. Iya, dia juga tantang bos yang kami buat lomba, siapa yang lebih banyak belanja, tapi tadi kita udah bayar makanan. Jelas-jelas mau jebak dong. Betul, Pak. Ini masalah besar yang bisa rusak nama hotel. Harus ada penjelasan dong. Pak Besan. Maaf, kami tidak tahu Tuan Chu datang. Mohon maaf atas sambutan kami. Bukan begitu, Pak. Kenapa Anda baik banget ke orang kampung itu? Apa katanya? Saya nggak dengar jelas. Jangan-jangan dia kaki hotel ya? Kami butuh penjelasan. Iya, harus ada penjelasan. Iya, kami butuh penjelasan. Kurang ajar. Saya yang bertanggung jawab di sini. Pak, ini tamu VIP di sini. Kamu nggak dengar? Kamu, saya eksekutif senior Tianxi Group. Bahkan saya saja bukan tamu VIP Tianxi Hotel. Dia siapa? Dia tamu VP. Jadi eksekutif terus. Kenapa? Eksekutif dari banyak perusahaan sering ke sini. Seperti ikan lewat sungai. Kamu siapa? Juga mau jadi tamu VIP sini? Aku. Aku paham. Ini jebakan. Saya tahu. Ini jebakan. Benar, memang jebakan. Bagaimana mungkin ini jebakan? Chu Tian sama sekali tak mampu bayar sebanyak ini. Orang miskin kayak dia mana kenal manajer Hotel Tianye. Kalau dia cuma perantara, berarti manajer itu juga perantara. Pasti sama aja. Maksudmu mereka kompak nipu kita, mau tipu duit kita. Tianche, apa benar kata mereka? Liang, tak kusangka kamu begini buruk. Lebih suka buat-buat alasan, bohongi diri, daripada ngaku salah lihat orang. Apa maksudmu? Bagaimana aku salah lihat? Kamu cuma lari dari kenyataan demi harga dirimu yang kasihan itu. Jangan sok sinis sama aku. Kalau kamu benar-benar kaya, cepat bayar saja. Pakai kartu blackmu itu. Sekilas, itu kayak kartu anggota pemandian umum. Kamu nipu anak kecil ya? Oke, Mas, tolong hitung tagihannya. Bayar pakai kartu. Pak, tidak perlu begini. Sesuai aturan Tianye Hotel, cukup gesek black card ini. Langsung bisa bayar. Tidak usah, mereka bilang kartu ini palsu kan? Jadi aku pakai kartuku sendiri buat bayar minum dan makan. Tapi, Anda sama sekali tidak perlu buktikan sesuatu ke mereka. Kebanyakan ngomong, ayo gesek kartunya. Aku nggak percaya Chu Tian punya uang sebanyak itu. Pak, tagihan sudah lunas. Ini benar-benar black card. Mana mungkin? Aku nggak percaya. Biar aku lihat. Oke. Ini adalah kartu black eksekutif dari Tianye Group. Kartu black Supreme Qingzhou. Chu Tianchang. Sebenarnya kamu siapa? Aku cuma suami Liling Shui. Kenapa aku nggak tahu Direktur Li punya suami? Lagian Direktur Li secantik itu, mana mungkin suka kamu? Itu nggak mungkin. Baiklah, aku buktikan ke kamu. Liang, aku resmi kasih tahu, mulai sekarang kamu dipecat. Liang, berani lawan menantu, bereskan meja kamu di kantor, dan pergi. Chu Tianchang, kumohon jangan pecat aku. Tadi sombong, sekarang merendah, benar-benar lucu. Suamiku ngapain minta maaf sama dia? Kamu perempuan, kalau bukan karena kamu, aku nggak bakal sejauh ini sama Chu Tianchang. Cepat sujud, minta maaf ke Chu Tianchang. Aku minta maaf ke dia. Tidak perlu, suruh kalian berlutut minta maaf padaku. Aku takut lantainya jadi kotor, lantai Hotel Tianye. Kamu... Pak, sebentar lagi makanannya siap. Anda mau makan di sini juga? Tidak usah. Kasih saja untuk staf hotel, aku sudah kenyang. Tians. Pak, hati-hati di jalan. Liang, kita kan teman sekelas. Ngapain begini? Kenapa harus jadi sekaku ini? Ini bukan mimpi, kan? Aku lulusan doktor dari luar negeri. Tapi dipecat orang nganggur. Beneran dipecat. Katanya dokter asing lulusan luar. Apa gunanya? Masih kalah sama dia yang makan dari istri. Pak, makanan Anda juga hampir jadi. Mau dikasih ke hotel juga? Bungkus saja, aku mau bawa pulang. Ayah, kamu pura-pura lugu biar nggak dicurigai, nggak capek ya? Apa maksudnya pura-pura lugu? Aku udah bilang ke mereka, jangan ganggu aku. Tapi mereka tetap nggak dengerin. Hah? Sekarang aku ngerti. Dia sengaja sembunyiin sesuatu. Kalau kamu bilang iya, ya udah iya. Kalau mama bilang iya, ya pasti iya. Iya, serius.